Halo teman-teman, dengan Mr. Hu di sini. Sudah belajar belum? Nah, kali ini Mr. Hu mau share nih satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan ke Mr. Hu. Dan pertanyaannya adalah, dasarnya bahasa Inggris itu apa sih, Mister? Nah, kalau ditanya seperti ini, biasanya Mister itu bingung. Soalnya yang di kepala Mister itu ada tiga. Yang satu adalah phonics, habis itu word class, habis itu tenses. Dan biasanya kalau ditanya pertanyaan ini, Mr. Hu bakal mengorek informasi lebih lanjut nih. Dan ternyata kebanyakan dan hampir selalu sebenarnya yang dimaksud sama mereka itu adalah tenses. Soalnya mereka bingung kalau pengen cerita itu gimana, kalau pengen menjelaskan kebiasaan bagaimana, dan kalau bilang suatu rencana itu bagaimana. Makanya, Mr. Hu akhirnya menyimpulkan kalau sebenarnya mereka itu yang ditanyakan adalah tenses. Nah, karena itu video kali ini kita akan membahas seputar tenses. Nah, sudah siap belum? Yuk kita mulai. Nah, sebelum berbicara lebih lanjut, Mr. Hu mau disclaimer dulu nih. Terminologi yang dipakai di video ini mungkin berbeda dengan yang di buku-buku. Hal itu bertujuan untuk mempermudah. Nah, sekarang yuk kembali ke topik. Pertanyaannya nih ya, ada berapa banyak sih macam tenses yang seharusnya kita ketahui dalam bahasa Inggris? Ya, kalau berbicara tenses sih, harusnya ada 16. Tapi, menurut Mr. Hu, 12 aja udah cukup untuk memulai. Tapi, nanti seiring waktu ditambah terus. Oke, daripada Mr. Hu bilang nih, nomor 1 ini, nomor 1 itu, nomor 3 apa, Mr. Hu mau cerita dulu tentang asal-usulnya. Seperti yang di video sebelumnya tentang perubahan kata kerja, kalimat di bahasa Inggris itu bisa dikatakan dibentuk berdasarkan dua hal ini. Apa itu? Mereka adalah waktu dan kejadian. Nah, sekarang mari kita bahas yang waktu dulu. Nah, untuk waktu nih, sebenarnya nggak cuma di bahasa Inggris aja, tapi ya secara general itu kita punya yang dinamakan waktu lampau, yakni yang mendeskripsikan kejadian di masa lalu. Habis itu kita juga punya konsep waktu sekarang, ya tentang kejadian di masa kini. Kemudian ada juga yang nanti, dan ini menjelaskan kejadian di masa depan, bisa juga jelasin rencana, dan lain-lain. Nah, kalau dalam bahasa Inggris yang lampau ini kita sebut dengan past, yang sekarang kita sebut dengan present, dan yang nanti kita sebut dengan future. Nah, sebenarnya ada satu lagi konsep waktu, yakni past future. Tapi Mr. Hu putuskan untuk mengesampingkan ini dulu, karena konsepnya ini bisa membingungkan buat orang yang baru belajar bahasa Inggris. Jadi sekarang kita cuma bahas past, present, and future. Habis itu kita mau bahas tentang kejadiannya nih. Nah, ada apa aja ya? Udah tahu nggak? Oke, yang pertama adalah sederhana, yang berupa aktivitas sederhana, polos tanpa ada tambahan apa-apa. Habis itu ada yang berupa proses, yakni berupa aktivitas yang sedang berlanjut. Kemudian ada aktivitas yang udah selesai. Namanya selesai, ya selesai. Habis itu ada ya yang udah mulai dari tadi. Dan bisa selesai dan bisa juga masih berlanjut. Dan yang sederhana dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan istilah simple. Dan yang proses kita menyebutnya dengan istilah continuous.
Yang selesai nih, kita menyebutnya dengan istilah perfect. Dan yang udah mulai dari tadi, kita sebut dengan perfect continuous. Jadi, di waktu tadi kita punya 3, dan di kejadian kita punya 4. Mudah saja. 3 dikali 4 ada berapa? 12 kan? Nah, yaitu yang mau kita bahas. Yuk kita gabung. Dan kalau digabung, bakal jadi seperti ini. Nah, waktu dan kejadian. Nah, habis gini Mr. Hu mau tunjukin sebuah bagan nih, yang harapannya bisa mempermudah teman-teman untuk memahami nih, dasarnya bahasa Inggris itu apa, dari konteks kalimat atau tipe-tipe kalimat. Mr. Hu mau buka berdasarkan konsep kejadiannya. Kenapa? Kenapa kok nggak waktu? Ya kalau dibuka kejadiannya kan nanti teman-teman bisa membedakan kejadian di konsep waktu lampau, sekarang, dan nanti. Jadi lebih terlihat jelas perbedaannya. Sekarang yang pertama adalah yang kejadiannya sederhana. Nah, di past simple, ya kayak gini aja. Kita cuma pakai kata kerja bentuk kedua, tanpa ada tambahan apa-apa. Terus yang present simple, kita pakai verb 1. Udah. Terus yang future kita pakai will sama verb 1. Kemudian ada juga yang kejadiannya berupa proses nih. Di sini mulai terlihat jelas soalnya ada beberapa properti yang berbeda. Seperti yang di past continuous kita bisa pakai was, bisa juga pakai were. Habis gitu ada verb ing-nya. Sedangkan yang di present continuous, untuk to be-nya kita bisa pakai is, am, atau are. Habis gitu sama. Verbnya memakai verb ing. Dan yang di future continuous, kita pakai will, habis gitu to be-nya berada dalam bentuk dasarnya, yakni be aja. Jadi, I'll be watching. Jadi, tetap kita pakai verb ing. Nah, sampai sini Mr. Hu yakin nih teman-teman sudah bisa melihat polanya dan pasti ada moment. Kita lanjutkan ke kejadian yang sudah. Nah, ini adalah kejadian yang sudah selesai. Dan untuk yang past perfect, kita pakai had plus verb 3. Terus yang present perfect, kita pakai have dan verb 3. Yang future perfect juga sama, cuma ditambah will aja. Jadi, will have plus verb 3. Nah, tunggu dulu. Masih ada satu lagi nih. Jadi, bertahan dulu ya. Nah, kejadian yang terakhir adalah yang udah dimulai dari tadi. Yang past perfect continuous kita pakai had been, habis gitu ada verb ing-nya. Nah, terus yang present perfect continuous kita pakai have been, habis gitu verb ing. Dan yang future perfect continuous sama, cuma ketambahan will. Jadinya will have been verb ing. Gimana nih? Sudah tercerahkan apa belum? Nah, kalau harapannya Mr. Hu sih, bagan tadi sudah membawa sedikit pencerahan buat teman-teman tentang bahasa Inggris. Ya, harapannya sih. Dan itu tadi hanyalah gambaran umum aja. Dan sebenarnya di tiap-tiap macam kalimat itu memiliki fungsi-fungsi tersendiri yang perlu difahami secara terpisah. Nanti Mr. Hu mau bikin beberapa video khusus nih untuk membahas jenis-jenis kalimat tersebut. Nah, oke. Selamat belajar.